3. Mel, malam ya Mel. Mel, kemarin kan kita udah PRP tuh di tanggal 3 ya. Berarti kan kita nanti hari ini ya tanggal berapa? Tanggal 10 ya? Iya. Oh iya, tanggal 10 ya Mel sekarang ya Mel? Ini aku PRP tanggal 10 ya Mel. Bentar. Mel, historical case aku berapa? Bulan ini apa? Bulan ini apa bulan ini? Yang bulan kemarin Bulan kemarin 12 juta 12,2. 12 juta 500 ya? Kemarin oke. Closing rasiomu berapa? Yang closing rasiomu yang di bulan September kemarin? Antara closing sama isutnya. Closingmu kemarin closingmu berapa? Closing Yang apa bukan nominal closing rasiomu bulan September kemarin berapa? nominal Jumlah closingnya kan 110. jumlah closingmu ya itu ya? Iya. Maksudku gini, closing rasiomu berapa persen? Bukan berapa persen nominal ininya. misalkan kamu dapat referralnya berapa, closing rasiomu dari teman-teman untuk referralnya berapa persen? Dari yang direferalkan sama yang baru. Closing sama submitnya, submit sama isutnya atau Enggak, closing rasio. Jadi misalkan misal saya dapat referralnya misal 20 orang, tapi ternyata yang saya closing 15 orang gitu kan. Berarti kan berapa gitu. Closing rasio itu berapa kemarin? Bukan katamu September. Closing rasio saya Ada toh? Iya. Bukan dua Saya dapat referralnya 53% ya. Terus untuk historical submit rasionya antara submit sama berapa persen? isutnya kan. Submit rasionya berapa? Submit to issue. Rasionya berapa? Tapi submit rasio dulu. Submit rasio nih misalkan berapa persen dari total? Oh misalkan 100% tapi submit semua bu nggak ada gitu. Iya, submit semua 1%. 100% ya Mel? Iya. Terus isut rasiomu dari submitmu Isut rasionya ini 90%. Ada satu case yang gagal. 90% ya? Gagal iya. Oke. September kemarin APM-mu berapa? Pencapaianmu kemarin berapa? 110. Terus targetnya berapa? Allah 10 juta loh. Tambahkan bulan ini loh, Mas. Itu loh targetnya. Ada tambahan 10 juta ya. Nah, kurang. Juta. Berarti targetmu adalah tambah 30 ya Mel. Bulan ini targetnya berapa? 120 tambah 10 tambah 30 ya Mel. Oke, jadi target 130 juta ini kamu mau ngambil persentase di week pertama berapa persen? Iya, enaknya sih 25%. Jadi per 25. ya, Oke, week kedua 60. keduanya 50. Week ketiganya 75%. berapa? 75%. 75. Berarti tahun keempatnya 0. Kamu monitoring aja. Berapa nih? 25 sampai untuk kali 100% Mel. Iya. Nah, week ketiganya 25%, week keempatnya 25 juga. Iya, 25. per weeknya paling
enggak kan 25, kemudian week keduanya 50 jadi 25 tuh. Week ketiganya kalau mau buat 25, week keempatnya 0%, karena week keempatnya nggak buat monitor. Iya, buat monitor aja. Jadi bukan Nol ya. enggak. Oke. Hari ini berarti bulan ini Mel, Oktober ini ya Mel ya, tanggal 10 ini ya Mel. Iya. Kan targetmu udah 130 juta. Targetmu. Nah, di sini maksudnya muncullah, bisa nggak bulan ini 12 poli? Coba. Insya Allah bisa. Bisa ya. Nah, kalau misalkan kamu keberatan di 12 polis, kamu bisa naikin cash size-mu. Misalkan nih, historical cash size-mu kan 12,5 tuh. Ya nggak sih? Coba naikin di 15 juta. Nah, kamu cuma 10 polis. Kurang lebihnya ya. Kalau di 130 juta. Kalau 10 polis sekitar. Nah, 10 polis. Historical cash size-nya. Itu nggak besar itu pasti 50. Kalau misalkan di 10 case itu adalah 15 juta, 12 setengah 125 juta, jadi 12 setengah juta Pak Mel. Seratus, 130 juta. Nanti 50 dibagi. Kalau 12 setengah itu kan kalau 130 di 12 juta kan ya berapa? Enggak sih? Benar ya? 12 case kali 12 setengah. Bagi 10 case itu 13. Kalau dibuat case-nya dinaikkan jadi 16 juta nanti cuma 48 polis. Ini kan historical kasmu 12 setengah nih. Coba bagi 130 juta bagi 12 setengah. Ketemunya 10 polis. Kemudian ini satu sekitar satu satu udah capai berapa Mel sekarang? Satu Bulan kemarin, enggak yang satu Oktober Bulan tanggal ini. 3 sampai tanggal 3 kemarin udah berapa? yang bulan ini Bu ya. Iya, Jadi minggu pertama yang minggu kemarin ya. Oh, Masih 30 juta. ke satu 32 juta. Padahal kalau 130 juta kamu ngambil 25%, angkanya berapa? Ke 2 juta dibagi 130. Kan kamu 25%-nya kan 130 juta, angkanya berapa? 24% masih ya, masih kurang. 24 juta. Produksimu satu kemarin 32 juta ya berarti. Berarti produksi satu 32 juta. Target saya 25% itu masih minus karena saya cuma capai 24. Berarti kemarin closingmu di satu berapa? 32. Oh, Harusnya kalau pengen 25 itu tiga juta. Saya masih kurang. kurang 1 juta ya? Iya. Benar ya? Betul. Oke. Berarti produksi ke satu 32 juta, sorry 30? Produksi saya 32. Itu masih 24%. Padahal kan saya tadi kan pengennya kan 25%. Jadi masih kurang 1 juta sampai ke target yang saya ingin. Ini untuk yang kedua. Nah, yang kedua kamu porsinya kemarin berapa? 50% ya? Iya. 20% dari
produksinya 66 juta ya Mel? Iya. Kedua ini loh Mel. Kedua ini adalah 66 juta. Oke. Ini ketiga nominalnya berapa? Kan kalau kamu milih 25% lagi ya? Iya. 50 juta. Harganya produksi berapa? Kalau 25%? Satu? Kalau 75% kan berarti Enggak toh, 25, 50, 25 lagi. 25%. 25% lagi 32 lagi. 33. Ya harusnya saya di 3 ini sudah capai. Berarti total produksinya 33 juta ya? Ini ya? Oke, udah 4 monitor ya Mel ya? Ya pastikan ini jalan loh Mel. Ini kan komitmen untuk PRT, ini kan komitmen. Saya tahu. Loh kok hilang? Nah, kalau itu 4 monitor ya posisinya Mel. Planningmu apa untuk mengejar produksi sama tamu di besar? Kalau plannya sih lebih merapat ke FD ya, soalnya kan kondisi karena sekarang kalau rumah sakit kan udah tidak bisa di gantungkan lah istilahnya. Dan Lalu ini kita fisik ya? melihat ya, Dan sama fisik ya? Dan fisik dengan FD ya? Terus planningmu di kedua Mel?
dijadwalin di waktu yang sama Iya. atau nggak perlu pulang. Iya betul. Susahnya itu karena kebanyakan tidak bisa langsung pulang ke minggu pertama gitu ya. Pertemuan pertama itu jarang. Kapan pulang? Apa namanya kurang apa ya? Kolaborasinya kurang apa dari sektor nasabahnya? Kalau dari saya sih kendalanya di sektor nasabahnya karena nasabahnya itu rata-rata itu masih istilahnya kurang familiar dengan asuransi nasabahnya. Jadi membangun ininya iya trust sama istilahnya pengenalan, oh ini loh ada produk ini loh, tapi nggak usah jadi nasabahnya sendiri kurang Gue pada belum main gitu. iya. Ada satu dua orang yang memang ya kita memang kawasan desa ketika kami saya memang aku harus memperkenalkan untuk asuransi mereka seberapa edukasi kembali ke nasabahnya supaya nasabah itu ngerti kalau mau banyak juga arahnya ke tadi solusinya edukasi kembali ke nasabah bagaimana tahu dia tahu juga tahu apa manfaat yang diberikan asuransi itu ya bagaimana manfaat asuransi ya untuk week kedua itu apa ya untuk week kedua ini masalahmu apa karena kan sebenarnya memang kamu nggak bisa ada masalah kendalanya apa Kalau week kedua kan tadi kalau saya kan ada dua planning ya Bu ya. Ada apa follow up ulang dengan FT sama pendekatan ke nasabah realisasinya SME. Kendalanya kalau di saya sekarang itu untuk join visit sama FT sih tidak ada kendala ya Bu. Tinggal apa namanya kita bikin janji ketemu sama nasabah, ketemu sama nasabah. Cuma kalau untuk di SME-nya itu terkendala di ini Bu apa namanya jadwal realisasinya. Kan terkadang kan kita kan misal sudah dapat data dari SME, oh ini loh ada mau data real, tapi kan jadwal realnya kan belum tentu di week 2 itu bisa aja mundur. Misal kita planningnya di week 2 sudah masuk, tapi ternyata mungkin ada kekurangan berkas atau apa, itu kan kendalanya juga yang kita tidak bisa apa namanya istilahnya nggak bisa kita halangi, soalnya kan memang di BRI-nya ya tidak berkreasi yang nggak pasti iya. Tapi kan itu dalam arti kata jadwal yang sudah pastikan nasabahnya terpilih ya nasabahnya ada tapi kan jadwal lagi yang terpilih ya nggak pasti mungkin harinya ternyata buruk Iya, bisa jadi mundur di minggu depannya lagi gitu kan, kita nggak tahu. biasanya kendalanya apa memang berkasnya mungkin belum lengkap Iya. nasabahnya atau gimana Kalau rata-rata kalau di Nganjuk sih lebih ke berkas ya. Jadi kekurangan di berkas mungkin apa namanya kadang itu di surat keterangan usahanya atau enggak di masih nunggu di apa notaris balik nama atau apa, dan masih ada kekurangan berkas yang harus dilengkapi yang menyebabkan jadwal realisasinya tetap. kamu koordinasi sama FML berarti kamu koordinasi
karena di yang kedua tadi kan biasanya kendala itu kan di jadwal realisasi dan lain-lain. Ketiga itu saya lebih ya intens lagi, takutnya ada kecolongan atau apa, kita apa istilahnya dalam realisasinya kita kecolongan atau apa, hindari itu. Jadi saya lebih stay-nya ke ADK. Jadi agak cuma RM-nya. biasanya kendalanya apakah dari selama kamu berjalan dengan satu itu apakah menawarkan brand sekian sekian Rata-rata realisasi tidak terlalu besar ya di plafonnya. Jadi itu kan otomatis pasti mempengaruhi di proses saya. Jadi yang awalnya mungkin saya penawaran sekian, tapi dengan upgrade-nya nasabah itu biasanya sama RM jangan terlalu dinaikkan. Jadi kan otomatis saya penawaran yang besar dulu, tapi rata-rata itu pasti turun dari penawaran yang saya berikan. Karena ya terkendala itu plafon kreditnya tidak terlalu besar. berarti gini itu berarti penawaran plafon penawaran notabene kan memang selalu pasti kita Ini ya. Cuma kita kembalikan lagi ke nasabah gitu kan. Penawaran premi yang paling premi terpisah lah ke nasabah kan nanti kalau misalkan kamu berhadapan dengan nasabah kan kamu bisa input macam paparan untuk plafon premi pinjamannya. Jadi misalkan kalau misalkan di 500 masa kamu bisa cover gitu kan. Jadi misalnya kita harapannya bilang full cover. Jadi penawaran kita bisa berpinjaman gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang nanti dikembalikan ke yang seperti itu wajar, dia juga menjaga. Tapi setidaknya kalau di saya memang arahkan nasabah dulu memang ke kuliah daftar atau full cover. Jadi tawarkan uang ke tawarkan kemudian jelaskan bagaimana manfaat asuransi dan jadi penawaran tadi saya salah satu ini ya penawaran full premi ya
kuning mas. Berapa kemarin yang aku kak? 8 itu. Ini tanggal 8 ada kendala nggak dalam kamu menawarkan masa PFD atau apa, atau cara prosesnya bagaimana, ada ini nggak, ada kendala nggak, aman ya, juga aman aja. Ini kalau mau ada koordinasi depan nanti depannya ya Mbak. Itu aja nanti gini ya, untuk depannya ya Mbak. Nanti saya minta ya kalau kan nanti saya tanda tangan ya. Karena